di itu tuh langsung sudah di bawah habis menyelesaikan rakyat bersuara di kali ini. Sayang sekali Pak Rismon nggak bisa datang karena yang jadi pokok permasalahan adalah somasi dari Pak Rismon. Karena saya menantang Pak Rismon untuk membuktikan apakah yang dia omongin atau integritas dia itu bisa dipegang atau tidak kayak gitu. Tapi ternyata seperti yang kita tahu, Pak Rismon malah tidak datang dan malah jadi makin aneh gitu. Terus dari lawyernya juga itu ngomong kalau Gadas Adam itu apalah itulah nggak jelas, karena substansi saya itu bukan itu. Substansi saya adalah bagaimana bisa gambar yang sudah rusak tulisannya tiba-tiba muncul kembali. Itu sebuah keanehan yang sangat nyata. Jadi ya balik lagi, seorang peneliti itu yang dipegang adalah omongannya dan integritasnya. Jadi kalau misalkan Pak Rismon malah nggak hadir kayak gitu, itu malah mendowngrade kredibilitas dia. Ya walaupun kita udah tahu lah ya faktanya bagaimana, tapi balik lagi sangat disayangkan kenapa tidak datang dan tidak bisa head to head dengan saya. Mas Roy, Terima kasih. Mas Roy, Itu aja. Bukan sangat disayangkan, itu membuktikan Rismon kalah sama topi merah. Sama topi merah apa kalah, apalagi mau nantang lain. Gak usah, ya endgame, pengecut, ya zombie. Mas Roy tadi ngeluarin amplop Mas Roy. Loh iya, amplop asli ini. Asli tanya. Ini amplop 3 amplop yang dulu pernah. Ke tengah Mas, ke tengah Mas. Ya, jadi dulu kan disebut. udah di situ aja kamu. Saya menerima 3 amplop. Nah, buktikan amplopnya belum saya buka sama sekali. Masih ada, masih utuh amplopnya. Meskipun ya ngapain kita kembalikan ke dia? Ya dia ngasih saya sebagai seorang profesional. Ya, maka saya simpen terus dan ini akan saya simpen, saya buktikan bahwa omongan saya itu kalau A saya bilang A, B saya bilang tadi saya banting tadi di depan. Tapi saya merasa tersinggung karena saya yang memberikan amplop itu nggak dibuka sampai sekarang. Jangan Mas. Ini kan bukti karena dia mengatakan itu. Oh iya. Si zombie mengatakan kalau itu kan kita kasih loh. Iya. Itu profesional. Profesional. Ya, bahkan Ambasador. ada teman-teman kita yang dulu dikasih katanya DP buat mobil. Minta lagi. Aduh, ada yang ketawa di sana. Tapi sekali lagi malam hari ini luar biasa. Topi merah ya, kita appreciate anak muda cerdas, anak muda yang berani, dan kita jawab bahwa somasinya itu gak ada gunanya. Somasi kepada topi merah. Apa KTP-nya namanya topi merah? Nggak ada. Jadi kalau itu kemudian tiba dituntut, nggak bisa. Sedikit menanggapi mungkin tadi Bapak mantan Wakapolri juga mengatakan kalau kasus ini juga tidak Oh iya, dipidanakan. nggak bisa dipidanakan dan harusnya stop. Dan makanya orang tuh harus baca buku. Ada tuh katanya lawyer yang ya yang dia baca tuh cuma buku lama. Dia hanya pokoknya hanya 2, hanya RG sama apa itu yang di belajar lagi ya gitu. Jangan kemudian udah gitu saya sama Abdul Ghafur aja kalah. Ditantang tadi sama Mas Abdul Ghafur. Jadi Mas Abdul Ghafur dengan Mas Topi Merah itu dua-duanya adalah ulat. Kenapa ulat? Ya, lagi naik daun. Pakar IT naik daun, yang satu lawyer naik daun. Ini juga dikatakan kalau Bapak sudah 3 kali bolak-balik Oh iya, polisi juga tidak bisa. balik. Kayak Jokowi sama Kasmujo aja, ya kan? Balik. Udahlah, boncos lah. Gitu. Kalau mau jalan, berarti ada mafia peradilan, mafia hukum yang langsung ini. Nah, itu kata kuncinya ya. Nah, terima kasih semuanya. Mau sedikit nggak nih soal? Oh iya ini. Oh ini soal yang dibilang Rismon itu, Rismon kan memberi somasi ya kepada topi merah. Sebenarnya salah alamat menurut saya. Karena Dian Sandi Utama saja sudah bilang file itu hanya 76 KB di upscaling untuk mencari-cari detail watermark. Siapa yang ngajarin? Jadi Dian Sandi menyuruh Rismon belajar lagi. Siapa yang ngajarin Anda untuk melakukan hal itu? Pemilik dokumennya saja, pemilik gambarnya saja tidak terima Rismon melakukan itu ya. Makanya si Rismon takut pengecut. Sama seorang bocah aja takut, ya ampun, Rismon. Ya udah, itu aja.